Dilansir dari laman resmi kompas.com, pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan media asing setelah menandatangani kontrak pembelian 48 jet tempur generasi kelima KAN buatan Turki. Kontrak itu diteken pada 26 Juli 2025 di Istanbul, dalam gelaran International Defense Industry Fair, dan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2 hari kemudian. Yang membuat heboh bukan hanya jumlah pesawatnya yang besar, tetapi juga karena Indonesia sebelumnya sudah lebih dulu terlibat dalam 2 program jet tempur lain, yakni pesawat Rafale buatan Prancis dan jet tempur KF-21 Boramae dari Korea Selatan. Tak hanya itu, Indonesia juga sempat menekan nota kesepahaman dengan Boeing Amerika Serikat untuk potensi pembelian jet tempur F-15X, serta dikabarkan sempat tertarik dengan jet tempur Sukhoi 35 buatan Rusia. Langkah Indonesia membeli begitu banyak jenis jet tempur dalam waktu yang relatif berdekatan bahkan dimuat di dalam laporan Eurasian Times yang berjudul Can Indonesia Afford Another Fighter Jet After Jet Tempur KF-21 Boramae dan Rafale? Atau bisakah Indonesia membeli jet tempur lagi setelah jet tempur KF-21 Boramae dan Rafale? Beli 48 jet tempur KAN. Jet tempur KAN adalah pesawat generasi kelima buatan Turki Aerospace Industries, dan merupakan kebanggaan industri pertahanan Turki. KAN melakukan penerbangan perdananya pada Februari 2025 dan digadang-gadang bakal setara dengan pesawat siluman kelas dunia. Kontrak pengadaan 48 unit KAN akan dilakukan secara bertahap selama 10 tahun. Selain pengadaan pesawat, kerjasama ini juga mencakup transfer teknologi, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, dan pembangunan fasilitas produksi lokal melalui kolaborasi dengan PT Dirgantara Indonesia dan PT Republika Aero Dirgantara. Kerjasama ini mencerminkan hubungan erat antara Indonesia dan Turki, tidak hanya dalam diplomasi pertahanan tetapi juga dalam transfer teknologi dan penguatan industri pertahanan nasional, ujar Kemhan dalam siaran pers resmi. Pendanaan masih jadi tanda tanya dalam artikel yang diterbitkan oleh Eurasian Times tersebut. Muncul pertanyaan mengenai skema pembayaran jet tempur yang harus dilakukan Indonesia. Namun, hingga saat ini, belum ada alokasi anggaran resmi yang diumumkan ke publik untuk pembelian KAN. Laporan dari Janes menyebut bahwa Indonesia belum menunjukkan indikasi cara pendanaan untuk akuisisi ini. Padahal, anggaran pertahanan Indonesia tahun 2025 tengah mengalami penurunan 6% dibanding tahun sebelumnya. Pembelian ini kemungkinan akan mengundang tanda tanya karena Indonesia sedang menghadapi keterbatasan anggaran, tulis Eurasian Times. Pembelian lama masih belum tuntas tak hanya KAN. Indonesia juga masih punya kewajiban finansial dalam program jet tempur KF-21 Boramae yang dikembangkan bersama Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan melalui lembaga Defense Acquisition Program Administration bahkan menyatakan pada Juni 2025 bahwa Kemhan RI baru memulai proses administrasi untuk membayar sisa kontribusi program jet tempur KF-21 Boramae. Selama bertahun-tahun, keterlambatan pembayaran Indonesia dalam proyek ini menjadi sorotan. Bahkan, kesepakatan sempat dirombak ulang agar porsi pembayaran Indonesia dikurangi. Dengan komitmen besar terhadap jet tempur Rafale, KF-21 Boramae, dan sekarang KAN, para analis pertahanan mulai khawatir bahwa Indonesia bisa mengalami kesulitan memenuhi semua kewajiban pembayaran. Ragam jet bebani biaya operasional langkah Indonesia membeli berbagai jenis jet dari banyak negara dipandang sebagai strategi non-blok tidak bergantung pada satu negara pemasok senjata. Namun di sisi lain, mengoperasikan beragam jenis pesawat bisa menambah beban logistik, pelatihan, dan biaya perawatan. Keputusan ini bisa membebani sumber daya Indonesia, tulis Eurasian Times, seraya mengingatkan bahwa Indonesia juga harus membangun infrastruktur produksi lokal untuk mendukung KAN.